Pemirsa, kembali lagi kita hadir di Metro Forum. Kali ini pembahasan kita soal 100 hari kepemimpinan asli Amsakar Lik Claudia yang sudah menjadi wali kota dan wakil wali kota Batam sekaligus ex officio kepala BP dan wakil kepala BP. Tentu kita sebagai masyarakat berhak untuk tahu seperti apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan kita, apakah menjadi lebih baik, stagnan, atau justru tidak ada perkembangan. Kali ini kita hadirkan narasumber untuk mengkritisi atau paling tidak mengkoreksi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita. Hadir bersama kita mantan anggota DPRD Kota Batam, mantan anggota DPRD Kepri, sekaligus pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Gebrak. Sudah hadir bersama kita Bung Uba. Selamat datang, Bung. Selamat sore. Oke, Bung. Pemirsa. Kita akan bahas soal 100 hari kepemimpinan asli ini. Kita ingin tahu nih sebagai masyarakat Batam apa yang sudah dilakukan oleh asli ini. Apakah sudah on the track untuk membangun Batam ini atau masih banyaklah yang harus kita koreksi? Karena jujur saja kita berharap DPRD Batam sebagai salah satu tugasnya untuk mengawasi lah atau mengoreksi itu tidak ada gitu. Makanya kami sebagai masyarakat, ya udah masyarakat sipil aja lah yang untuk mengoreksi kepemimpinan ini. Nah, menurut Bung Uba, seperti apa 100 hari ini, bahkan 100 hari lebih nih kepemimpinan Pak Amsakar dan Bu Li ini seperti apa? Nanti sebelum kita bahas detail satu persatu janji-janji kampanye. Baik, terima kasih Bung Arianto. Perlu kita sampaikan bahwa 100 hari ini sebagai sebagai tolak ukur untuk kita menilai kebijakan ataupun program-program pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan. Artinya memang 100 hari itu sebagai dasar. Nah, jika kita misalnya memandang bahwa dalam 100 hari ini, tentu pertanyaan apakah dalam 100 hari ini dasar itu sudah berjalan sesuai atau on the track sesuai dengan visi misi kita harapkan. Nah, kita lihat misalnya. Nah, saya membaca visi misi Pak Am termasuk juga 15 program prioritas. Tentu bisa kita simpulkan satu bahwa ada program utama itu semuanya bertujuan untuk keadilan ekonomi. Namun kalau misalnya salah satu indikator keadilan itu misalnya bagi seluruh masyarakat, tentu kita bertanya selama 100 hari ini arah keadilan itu kepada masyarakat mana atau kelompok masyarakat mana. Jujur saja saya coba cari-cari berita misalnya hampir 100 hari ini tidak ada kegiatan di pulau daerah hinterland. Nah, kalau kita lihat di misi maupun di prioritas, tentu harusnya itu dimulai dari masyarakat yang memiliki akses yang paling minim sebagai wali kota tentunya. Betul. Nah, di sini saya lihat ada semacam ketimpangan yang kedepannya juga kalau tidak dikoreksi ini akan terkesan mengabaikan hak-hak masyarakat yang memang minim akses terhadap pemerintah, yaitu masyarakat yang ada di hinterland. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya memang saya juga merasa ini kadang-kadang sepertinya terbalik nih, bahwa Pak Am ini kan wali kota ex officio kepala BP ya. Yep. Tapi kalau dalam prakteknya saya lihat malah ini kepala BP ex officio wali kota Batam. Kenapa? Maksudnya? Iya, kenapa? Karena hampir semua itu kegiatan itu lebih berbicara tentang investasi. Memang tujuannya sama. Saya kira pemerintah Kota Batam juga meningkatkan investasi. Tetapi ada aspek wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pendidikan, kesehatan, dan juga masalah sosial. Nah, ini yang saya lihat porsinya agak kurang. Tentu ini menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua. Saya kira itu. Oke Bang, kalau kita masuk
masuk kepada ini yang banyak juga masyarakat kepengen tahu lah. Soal keluhan itu kan bagian dulu di kampanyenya Asli ini itu kan soal ini kita masuk ke infrastruktur dan lingkungannya. Soal air bersih. Bahkan dulu zaman Rudi waktu kepala BP, Abang pernah juga demo monolog ya, demo sendirian datang demo tunggal, ya? Untuk mandi di BP gara-gara air bersih yang tidak mengalir. Sekarang ini masyarakat juga masih merasakan, terutama di daerah-daerah Batu Haji. Nah, Bung Ubah seperti apa melihat apakah sudah ada perubahan, perbaikan atau seperti apa di kepemimpinan Pak Ambul ini? Iya, kalau secara kuantitas, saya kira kalau saya melihat lebih baik ya kuantitas. Tapi secara kualitas, nah ini saya pikir memang masih harus dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Batam. Walaupun sebenarnya urusan airnya dan urusan BP. Hanya saja kan kita tahu bahwa wali kota juga merangkap sebagai kepala BP yang seharusnya itu bisa diberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya adalah batas waktu yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan air bersih ini. Bahwa memang tidak bisa sekaligus, semua kita tahu itu. Tapi kalau misalnya pemerintah Kota Batam tidak bisa memberikan batas waktu terkait dengan mutu pelayanan ini, ini yang jadi masalah menurut saya. Jadi masyarakat di sana itu menunggu tanpa kepastian. Dan ini berbahaya karena apa? Karena pemerintah seharusnya bisa memberikan jaminan-jaminan pelayanan publik ini. Dan ini yang menurut saya belum diberikan oleh pemerintah Kota Batam. Soal air bersih ini menurut Bung Ubah, ini pengelolaannya yang kurang atau seperti apa? Karena gini aja Bang, air itu waktu zaman ATB itu tidak mungkin seminggu 2 minggu itu nggak dikuras, Pak, itu masih tidak masalah gitu kan. Tapi faktanya sekarang ini seminggu nggak dikuras maka sudah banyak lumpur yang ada di situ. Nah, seperti apa Bung melihat? Nah, kalau saya melihat sebenarnya kan dengan supply and demand ya, permintaannya besar, sementara bahannya atau barangnya ini nggak mencukupin. Kalau yang terjadi sekarang ini sepertinya tambal sulam, artinya kalau di sini dinaikkan, di sini turun, sini naik, sini turun, jadi nggak pernah terpenuhin secara ini. Nah, tentu memang harus ada langkah-langkah terkait dengan pembangunan dam, maintenance dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini upaya pemerintah, Pemko Batam ya, dalam hal ini BP Batam misalnya, dalam upaya membangun itu, kita belum tahu apakah yang dilakukan sekarang ini bisa untuk mengcover keseluruhan. Tapi yang pasti publik kan perlu mengetahui. Saya pikir publik perlu mengetahui karena itu menyangkut soal kebutuhan dasar. Saya kira di situ. Oke, terus kita masuk ke masalah kebersihan. Itu kan masalah kebersihan juga termasuk janji kampanye pasangan Asri ini. Seperti apa Abang melihat soal sampah? Kan kita darurat sampah nih. Nah, seperti apa? Apakah cekatan pemimpin kita ini untuk membereskan persoalan sampah di Batam? Saya kira nggak banyak juga perubahan ya kalau soal sampah. Bahwa ada sedikit peningkatan tentang volume pengangkutan, yaitu karena ditambah. Tetapi akar masalahnya juga kan tidak diselesaikan oleh pemerintah Kota Batam seperti yang sebelumnya. Apa itu? Tentang kesiapan pemerintah menyiapkan infrastruktur baik dari armada pengangkutan maupun di hulu maupun di hilir tempat penampungan dan lain sebagainya, TPA-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga menyangkut soal kesadaran masyarakat. Apa yang dilakukan ini mungkin masih mungkin 2026 baru kita bisa lihat yang real, artinya menjadi program dari kalau yang sekarang ini mungkin masih program yang tahun yang lalu ya. Nah, artinya ini masih berjalan seperti biasanya, belum ada terobosan yang betul-betul belum ada gebrakan menurut Bang. Nah, di sisi lain kalau kita lihat, saya ambil sampel saja soal transport ya, pengangkutan. Sampai hari ini kita belum melihat ada pembenahan yang sesuai apa yang kita harapkan. Ambil contoh
bagaimana operasional pengangkutan sampah itu ditingkatkan dan diperbaikin, ya. Yang ada ya. Jadi yang terjadi kan mungkin ada penambahan segala macam. Misalnya evaluasi terhadap kinerja dinas kebersihan di dalam upaya pengangkutan sampah. Yang saya dapat informasi dari para drivers misalnya, ya, itu kalau rusak itu kendaraan, itu yang pembiayaannya itu dari drivernya dan dari krunya. Padahal itu dianggarkan di APBD. Nah ini tidak pernah masuk ke sini, sehingga kenapa tidak bisa maksimal itu pengangkutan sampah dari segi durasi ataupun tempo mereka pengirimannya. Bayangkan kalau pecah mobilnya, bannya misalnya, dan siapa yang tanggung jawab? Itu drivernya. Itu ambil contoh yang paling kecil dulu lah. Nah ini harusnya dievaluasi secara menyeluruh. Karena bagus pun nanti itu armadanya pun tetap juga kalau ini kan tidak, driver kan nggak punya anggaran ke situ. Nah kalau mereka misalnya tidak betul-betul tidak mampu, terus bagaimana? Dipaksa mampu, ya. Nah ini salah satu contoh menurut saya evaluasi ini harus memang betul-betul menyeluruh. Nah kalau ini tidak dilakukan, ya tentu akan sulit apapun yang menjadi program mereka, karena di tingkat yang paling awal itu adalah para pengangkut melalui ini tadi. Iya. Itu saya Awal-awal saya melihat memang ada gebrakan lah, cukup bersih, daerah-daerah yang tadinya jadi tempat pembuangan sampah itu jadi bersih. Tetapi akhir-akhir ini kembali. Justru yang bersih sekarang itu papan reklame, Bung. Betul. Nah, menurut Bung Uba seperti apa? Kok papan reklame ini dibersihkan lah dari Batam? Ya, ini menarik menurut saya ya. Artinya kan ada satu, kan kalau pemerintah menyebut alasan perizinan dan estetik ya. Saya melihat juga ada aspek lain, alasan keamanan dan penerangan. Nah, biasanya kalau ada satu baliho dengan hidup dia malam lampunya ya, dia elektrik ya, dan itu pasti membantu untuk penerangan kota. Nah, di beberapa titik ternyata memang itu membantu untuk memberi penerangan jalan. Yang Videotron ya? Enggak, yang baliho tadi. Nah, tentu di situ seharusnya juga ada aspek bahwa pemerintah memang sudah siap juga dengan memaksimalkan penerangan jalan. Jadi di samping tadi aspek estetik tadi yang tadi dibilang pemerintah dan juga perizinan, nah sebelum itu dilakukan harus ada upaya antisipatif. Nah di beberapa titik kan juga penerangan jalan kita nggak maksimal. Nah biasanya penerangan itu justru tahu kita, oh itu daerah itu karena ada baliho. Nah sekarang itu dibersihkan, oke, tetapi penerangan jalannya ini nggak dimaksimalkan. Nah, jadi ada contoh kalau kita lihat beberapa tempat-tempat tertentu, ya kan, dia menjadi penerang untuk daerah itu. Karena apa? Ya baik toko atau apapun lah misalnya begitu ya. Misalnya dia katakanlah Kimia Farma, wah dia jadi penerang. Nah ini kan juga ada aspek-aspek lainnya yang membantu masyarakat di dalam mengenalin daerah itu. Dan ini sama sekali tidak. Jadi kalau hanya misalnya posisinya hanya untuk membersihkan, kemudian rencananya untuk Videotron, ya sih bagus saja. Tapi saya pikir juga harus ada antisipasi tadi begitu. Jadi nggak semata-mata soal estetik dan hal-hal lain, tapi juga untuk penerangan itu juga pemerintah harus tanggung jawab. Toh masyarakat kan juga membayar pajak penerangan jalan kan. Nah, saya melihat dari aspek itunya. Menurut Bung Ubah, apakah sudah se-urgent itu untuk pembersihan baliho-baliho ini? Kan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya kalau melihat dari sisi urgent atau tidak, saya pikir tidak urgent. Saya pikir dia harus lakukan bertahap saja. Jadi mana yang betul-betul bisa memberi untuk penerangan jalan misalnya ya. Saya nggak tahu, belum saya lihat misalnya simpang jam itu kalau malam itu gelap atau enggak atau apa gitu. Nah biasanya keberadaan baliho itu kan membantu penerangan. Nah itu menurut saya yang Tapi ada hal yang menarik sebenarnya. Kalau saya compare misalnya begini ya, Pemko juga ya, termasuk BP. Kalau kita lihat bagaimana hebatnya mereka misalnya meratakan itu baliho, tapi untuk Welcome to Batam mereka kalah. Artinya sama-sama untuk kepentingan publik ini.
Nah, Welcome to Batam itu menjadi ikon. Ya. Orang kalau dari Singapura atau apa dah lihat. Tapi saya baca berita kemarin mau pindahkan ke Punggur. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita compare misalnya, kita adukan perbandingan, ya, kita nggak tahu. Tetapi dengan dipindahkannya itu, artinya pemerintah di sini, ya, bersikap diskriminatif dengan baliho tadi. Nah, bisa saja mungkin yang pemilik lahan itu atau pemilik modalnya betul-betul orang hebat, Orang kuat. karena pemerintah mundur. Iya. Nah, sementara baliho itu dengan gagahnya misalnya, walaupun kita setuju misalnya, tapi seperti pertanyaan tadi, urgensinya kan, Iya. oh ini seolah-olah memang sangat urgen sekali, oke disikat semua. Tapi dari dua hal ini kita lihat sebenarnya ternyata memang kalau kita bicara tentang kepentingan publik, seberapa penting Welcome to Batam sebagai ikon pariwisata, ikon Batam, dan juga ini, saya kira Welcome to Batam ini menurut saya sangat menarik. Karena jujur aja, hampir semua orang yang saya kenal yang datang ke Batam itu pasti maunya berfoto di Welcome to Batam. Betul. Nah, mereka nggak pernah mau berfoto ke baliho, nggak pernah. Kalau Bung Uba sebagai aktivis di Gebrak juga, itu bukan catchment area ya? Kok mau dibangun gedung gitu? Harusnya itu menjadi catchment area ya. Karena apa? Saya sebenarnya secara konseptual sebenarnya itu menjadi hutan kota sebenarnya. Apalagi dia berdekatan dengan gedung pemerintah. Iya. Tapi kalau diserahkan ke swasta seperti itu, iya, tentu kan juga di samping jalur hijaunya ya. Saya pikir ini. Tetapi kembali sekali lagi, saya pikir ini juga mencerminkan ya. Buat saya sih mengkhawatirkan ke depan. Artinya gini, oke, investasi itu akhirnya kan mengabaikan hak-hak publik. Jadi kalau kita bicara tentang catchment area, ruang hijau misalnya ya, itu kan untuk kepentingan publik. Benar. Jadi ada kepentingan publik yang luas dikorbankan hanya untuk memaksa mengejar pertumbuhan ekonomi tadi ini ya. Nah, sebenarnya ini kan bisa berjalan berbarengan tadi gitu. Tetapi kembali lagi, kita nggak tahu siapa pemiliknya itu. Bisa saja orang-orang hebat yang memang pemerintah kota atau BB Batam nggak mampu. Gebrak belum tahu? Nggak tahu, kami nggak tahu. Belum melakukan investigasi? Belum tahu. Harus investigasi ya, itu Pak. nanti mungkin dengan pembicaraan ini akan mulai kita cari tahu nanti ke situ. Iya, soalnya itu ikon Batam bisa tergeser atau tergusur karena ada bangunan. Karena ada. Nah, itu kan menjadi persoalan buat kita semua sebagai warga Batam gitu. Ya, artinya di sini kan jelas pemerintah daerah menunjukkan sikap diskriminatif. Artinya kepentingan publik di satu sisi itu memang mereka korbankan. Ya. Nah, dia kan kalau soal pindah ke sana argumentasinya dibangun, narasinya dibangun sih oke-oke saja. Tetapi secara faktual apa yang kita lihat selama ini, ya itu memang betul-betul jadi salah satu tujuan. Ya. Nah itu tadi. Dan sejarah, histori. Betul. Nah, Betul. Itu kan kayak Hollywood tuh. Iya. Clear. Kenapa bisa mau digusur begitu saja? Dan itu khas sekali. Iya. Khas sekali. Terus kembali lagi ke tadi yang baliho tadi. Kalau itu memang persoalannya soal perizinan, apakah waktu kepemimpinan Rudi Amsakar dulu sebagai atau Rudi sebagai kepala BP itu masalah perizinan ini dilanggar? Ya kan soal perizinan ini kan juga harus diperjelas. Karena kalau dari pemilik baliho mereka mungkin tidak mungkin lah ya berspekulasi tidak punya izin. Tapi yang kita dengar yang pasti kan soal pajak nih karena audit BPK. Iya. Iya kan. Nah kalau soal pajak saya kira kalau pajak Pemko soalnya lain iya ini kan karena di Pemko kan di pemerintah Kota Batam kan itu berdasarkan hasil audit dari BPK. Saya pikir penanganannya ya harus melalui perdata lah, artinya kebijakan tentang pembayaran pajak tadi. Nah, tetapi ini yang di satu sisi hasil audit BPK, kemudian di sisi lain itu semua ditumbangkan. Nah, menurut saya di sini memang kurang transparan pemerintah. Saya kira kurang transparan. Artinya penjelasan yang diberikan itu apakah karena misalnya tidak membayar pajak atau tidak ada izin, atau tadi karena semata-mata karena mengganggu estetika misalnya. Nah, terus kalau dia mengganggu estetika tentu ada penataan ulang kan? Iya. Nah, di mana pemerintah mau bangun itu, mau ditempatkan itu. Nah, ini kan juga kabur. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Sampai sekarang kita nggak mendapatkan gambaran tentang itu. Bung belum mencium aroma apa ini? Ada konspirasi apa ini?
Ya kalau kita tidak menduga-duga ya, tetapi kan begini, pemerintah kan nggak boleh kebijakan pemerintah kan nggak boleh menimbulkan dugaan-dugaan yang seperti itu. Harus terbuka, kasih tahu ke masyarakat. Ya, publik harus tahu misalnya, oh ternyata di sini mau dibangun ini, ternyata ini mau dipindahkan areanya kemari, oh ini. Nah untuk welcome to Batam mereka berani bilang pindahkan ke sana. Iya. Nah, ini enggak. Jadi ya tentu akhirnya itu banyak spekulasi. Tapi kita kan tidak membahas soal spekulasi-spekulasi itu. Artinya di sini yang mau saya sampaikan begini, yang terkesan dari pemerintah daerah ini adalah posisi mereka memposisikan dirinya sebagai penguasa, ya, bukan sebagai pemimpin. Nah kalau penguasa memang nggak bisa dipertanyakan, dia mau jawab atau enggak ya enggak, terserah dia. Nah padahal tidak bisa sebagai wali kota Batam itu nggak bisa, dia bukan penguasa, dia pemimpin, pemimpin daerah. Nah inilah yang kita harapkan ada upaya-upaya serius supaya publik ini betul-betul tahu, oh ini arahnya kita mau kemari gitu loh. Nah, jangan dibiarkan pas terus jadi besi tua atau apa. Kan juga orang-orang itu kita tidak tahu siapa yang pemilik apa ini baliho. Tapi mereka juga kan usaha kan. Iya. Nah sekarang kan usaha mereka misalnya tutup atau dan lain sebagainya kan. Nah artinya padahal di sisi lain juga pemerintah sedang mendorong bagaimana ekonomi juga bisa tumbuh. Saya kira itu. Oke, kita balik lagi. Kalau Bung Uba melihat seorang Amsakar, seperti apa leadership dari Pak Amsakar? Pak Am dengan pengalaman sebagai wakil wali kota, tentu kan sudah memiliki pengalaman birokrasi dan kepemimpinan. Tapi kalau ini jujur saya lihat sepertinya ada semacam shock ketika mendapatkan kekuasaan sebagai merangkap juga ya ex officio kepala BP Batam. Maka saya plesetkan ini sepertinya kepala BP Batam ex officio wali kota jadinya. Kenapa? Saya harus sampaikan bahwa sebagai wali kota itu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas ke masyarakat. Dengan kata lain, sebagai wali kota itu akses masyarakat ya, informasi ataupun akses hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan itu bisa didapat atau dilakukan melalui pertemuan ataupun hubungan-hubungan formal dan informal. Nah, karena posisi beliau ini seperti lebih berat sebagai kepala BP, saya pikir sangat sulit kita untuk bisa mengkomunikasikan ataupun menyampaikan masukan-masukan untuk pembangunan Batam ini. Jadi ada semacam shock buat beliau ini. Jadi kalau misalnya saya menduga-duga apakah sama misalnya Pak Am ini dipanggil, saya pikir kalau di Pemko mungkin dipanggil Pak Am, terus di BP Pak Amsakar. Jadi orang harus jelas misalnya yang mana satu yang mau ditemuin gitu. Ya padahal orangnya sama nih kan. Nah, itu yang menurut saya. Nah, dari awal tadi saya katakan misalnya sebagai wali kota tentu kita harapkan programnya itu memang betul-betul pada akhirnya bisa mendistribusikan keadilan. Tapi itu tadi kalau kita lihat misalnya durasi ataupun kegiatan-kegiatan, Pak Amin lebih banyak di Jakarta daripada mungkin di pulau. Saya belum pernah baca berita. Kalau sebagai wali kota, bagaimana dia misalnya berbicara tentang keadilan sosial, tentang ekonomi, tentang ini segala macam. Nah, kalau urusan wajibnya, ya kalau kita lihat dari 15 program prioritasnya, ya tentang masyarakat interland. Nah, bagaimana anak interland mau dikasih beasiswa misalnya? Kondisi dasarnya aja pun nggak pernah dilihat oleh wali kota misalnya. Ini kan sesuatu yang kontradiktif. Jadi ini yang menurut saya sebenarnya mau kita bincangkan kalau seandainya saya ketemu dengan Pak Am. Tapi memang nggak bisa ketemu sekarang. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Susah ketemu kepala BP, susah. Wali kota lah. Sebagai wali kota ya ini saya pun agak ya memang mungkin nanti bisa nyampaikan lah di forum-forum lain. Tetapi kita berharap supaya semangat yang dimiliki pemerintah daerah sekarang ini betul-betul ya berjalan secara integral, jadi menyeluruh. Jadi bukan hanya satu sektor. Kalau sekarang ini kan hanya satu sektor saja, karena mereka mendapatkan amanat tentang kepala BP, udah fokusnya di situ terus. Nah, padahal masyarakat ini juga perlu didengar. Nah, kan perlu didengar ini ada banyak ruang-ruang yang harusnya dibuka oleh Pak Am. Pak Am hampir nggak punya seperti itu. Sayang sekali menurut saya. Kalau Bung Uba ngelihat, kalau
kalau sepertinya sih ada keraguan dari Pak Amsakar ini, termasuk saat perubahan susunan kabinetnya. Ya. Bagaimana tarik ulur pengumuman untuk kepala dinasnya itu sampai baru beberapa hari yang lalu terjawab gitu. Meskipun belum, itu pun masih untuk sekdanya kan belum, dan kepala dinas lain yang katanya akan dirotasi atau digeser itu kan juga belum, baru beberapa. Kalau Bung Ubang lihat, kan Bung Uba seorang politisi yang tahu seperti apa dinamika di situ. Menurut Bung Uba, kenapa Pak Amsakar sampai begitu lama memikirkan untuk perubahan kabinetnya ini? Ada apa? Iya, sebenarnya kan dari segi aturan kan sudah ada ya aturannya. Kemudian dari sisi pilihan kan sudah ada. Saya kira kalau membaca statement Pak Am ini, sepertinya ini lebih banyak lebih soal harusnya yang muncul itu soal sentimen. Ya, harusnya dia bukan sentimen yang muncul, tetapi hal-hal yang rasional yang berkaitan dengan kebutuhan. Nah, saya nggak tahu misalnya apakah bahwa ini imbas dari sebelum-sebelumnya, tapi saya pikir itu harus dibuang pikiran-pikiran itu. Karena biar bagaimanapun, ya paksi-paksi ataupun kelompok-kelompok ataupun misalnya kondisi-kondisi pemerintah, ya sebelumnya dipimpin Pak Rudi dengan ini, dengan sekarang Pak Am, saya pikir situasinya berbeda. Nah, itu mungkin menurut saya yang membuat itu lambat. Bukan karena, menurut Abang nih, ini tarik ulur itu antara wali kota dan wakil wali kota, seperti apa? Ya kalau itu kita udah tahu semua lah. Nah, harus dibahas itu. Ya, harus dibahas, Bang. Tetapi begini kan harusnya kan sama kayak presiden kan. Prerogatif itu kan ada sama presiden. Iya. Bukan wakil presiden. Nggak pernah ada wakil itu punya hak prerogatif. Nah, artinya ikutin aja jalur itu. Nah, kalau misalnya berkembang terus kemudian ini seolah-olah semua harus melalui wakil wali kota misalnya, ya saya pikir sesuai dengan tupoksinya ya sudah nggak sesuai menurut saya. Nah, harus muncul Pak Amnya lah, harus Pak Amnya yang muncul, kan beliau wali kota kan? Wali kotanya ya. Nah, apalagi misalnya dalam posisi sekarang ini memang diperlukan betul-betul kinerja yang lebih cepat. Jadi leadershipnya harusnya Pak Am. Ya, harusnya Pak Am yang menunjukkan leadership. Tak perlu takut. Ya, artinya apa? Karena memang undang-undang udah mengamanatkan seperti itu. Tetapi faktanya kan seperti ini gitu. Iya. Nah, justru kan ini akan menimbulkan menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Saya kira akan semakin lama itu akan semakin banyak spekulasi. Betul. Nah, spekulasi ini tentu tidak baik menurut saya. Tidak baik karena menyangkut soal kepastian. Ya, baik kepada investor nanti ya maupun jalannya pemerintahan. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini juga menjadi menjadi perhatian masyarakat. Saya lihat masyarakat juga bertanya-tanya. Iya. Tapi ya memang diperlukan ada satu forum yang bisa menjelaskan itu. Nah, tapi di samping masalah ini, tapi juga ada hal yang penting menurut saya. Tadi kalau kita bicara tentang akses masyarakat ini, karena memang posisi sebagai pemerintah Kota Batam, misalnya aja, ketika masyarakat ingin mendapatkan perhatian, ya, atau mendapatkan sesuatu perlindungan dari pemerintah Kota Batam, nah akses itu yang susah sekali didapatkan masyarakat. Artinya masyarakat sudah mengirim surat, sudah menyampaikan, ya, yang dalam hal ini sebenarnya secara resmi itu disampaikan, tapi itu bisa berbulan-bulan mungkin tidak ditanggapin. Jadi ini agak berbeda menurut saya, ya, karakter ataupun watak dari pemerintahan. Memang kelihatannya sih ramai, kalau di media saya lihat ramai sekali. Tapi kalau kita masuk ke situ, saya pikir tidak mencerminkan sebagaimana pemerintah seharusnya. Nah, di situ. Ya, kalau Bung Ubang melihat hubungan wali kota sama wakil wali kota kita seperti apa? Ya macam amplop sama perangko. Mantap. Ya mantap lah. Artinya kemana satu. Tetapi juga kita melihat, ya tadi soal bicara urgensi. Misalnya untuk acara seremonial, dua-dua hadir. Iya. Acara ini dua-dua hadir. Dua-dua ini. Saya pikir
harusnya ada pembagian tugas lah, ya, supaya bisa lebih maksimal. Saya lihat misalnya Bu Wali Kota orang energik, ya, kemudian wah betul-betul mau bekerja begini. Nah sayang kan kalau misalnya untuk acara peresmian kantor harus aja ada dua, ada acara peresmian ini dua, ada acara sana dua gitu kan. Nah terus nanti kalau sidak pun juga berdua. Itu untuk menunjukkan bahwa masih harmonis gitu. Saya khawatir bukan menunjukkan harmonis, ketidakpercayaan malah khawatirnya. Siapa yang tidak percaya? Ya nggak tahu salah satu siapa yang tidak dipercayain. Nah itu. Padahal kan Pak Am kan harusnya paham lah ya tentang pembagian tugas itu. Kan sudah ditentukan itu. Iya, iya. Ya saya berharap misalnya ya adalah yang mengurusin masyarakat di Interland. Nah kan kalau kita lihat ini sekarang siapa yang mengurus? Saya belum pernah. Saya ingin sekali membaca berita. Ya bagaimana masyarakat di Interland sana itu ya terkait dengan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi misalnya kan sayang energi yang hebat itu, yang besar itu habis untuk hal-hal yang seperti seremonial gitu. Yang terakhir kami baca itu soal gubernur sama ketua DPRD Kepri ya di Pulau Kasu itu ngasih bantuan. Saya kira begini, bahwa saya misalnya karena pernah di DPRD, tentu paham itu programnya ataupun aspirasinya Pak Ketua DPRD Pak Iman. Tapi kehadiran gubernur di Pulau Kasu itu kan sebenarnya tamparan buat wali kota. Itu jelas karena apa? Ini teritori atau wilayahnya wali kota Batam. Nah seharusnya ini yang menurut saya ditunjukkan. Jadi kalau saya melihat misalnya semua pertumbuhan sampai 8 atau 10 2 digit lah 11% misalnya. Tujuannya untuk peningkatan ekonomi. Tapi untuk siapa ekonomi itu? Nah kalau dia tujuannya untuk keadilan, itu siapa keadilan itu? Kan itu pertanyaan. Harusnya ini harus dijawab oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat, bukan satu kelompok. Jadi seolah-olah ini kerja pertumbuhan ini ya untuk kelompok-kelompok itu juga. Padahal harusnya dia bisa menjamin bahwa ini untuk semua. Kalau saya melihat salah satu tugas dari DPRD itu adalah kontrol, pengawasan untuk pemerintahan eksekutif. Tapi saya nggak melihat itu gitu kan. Nah, seperti apa masukan dari vokalis DPRD Batam dulu gitu kan, melihat anggota dewan yang sekarang sepertinya kok manut-manut saja gitu kan, ngikut, kayak ada rasa ketakutan. Nah, itu yang ya saya pikir ini jadi kesimpulan aja. Ya saya sih kurang ini ya, tetapi seharusnya salah satu fungsi pengawasan itu harusnya berjalan. Ya, tetapi ya begini, kalau semakin besar ketergantungan anggota dewan kepada eksekutif, itu semakin mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan esensi ataupun substansi keberadaan mereka sebagai anggota DPRD. Apalagi kalau misalnya sampai terkesan takut misalnya kepada eksekutif. Saya kira ini apa yang saya sampaikan tadi, saya lebih melihat nuansanya ini karena mungkin DPRD berhadapan dengan penguasa. Itu yang membuat kenapa mereka agak saya tidak bilang takut, tapi membatasi diri ataupun apa. Nah kalau berhadapan dengan pemerintah dalam konteks pemimpin daerah, mungkin mereka nggak takut. Tapi kalau penguasa kan takut. Ya, artinya, nah apakah seperti itu yang terjadi saat ini? Ya kalau melihat faktanya ya sepertinya seperti itu. Kan harusnya bersuara nih kan. Nah, apa sih yang ditakutkan? Karena kan menjalankan tupoksi. Tapi itu kan tidak dijalankan, berarti ada hal-hal yang gelap di situ. Nah ini yang menurut saya sayang ya, karena memang dengan koreksi ataupun dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam konteks pengawasan itu memperkuat dan menjaga arah yang benar menurut saya. Terus sebenarnya ada ini yang keheranan kami kan sering diskusi juga di teman-teman di redaksi itu soal pendidikan. Yang kami herankan, untuk penerimaan siswa baru tahun ini hampir tidak terdengar konflik, tidak ada orang demo, tidak ada berebut sekolah. Ini fenomena apa?
Ini kehebatan pemimpinnya atau seperti apa? Nah, kalau untuk ini artinya tidak ribut ya bagus. Menurut saya termasuk juga di SMA, SMK ya. Memang lebih ada gejolak di SMK, tapi di SD, SMP saya pikir ini juga harus kita akuin mereka mampu meminimalisir konflik-konflik terkait dengan keterbatasan ruang yang selama ini. Misalnya yang jadi tujuan-tujuan sekolah yang biasanya ribut, sekolah dianggap sekolah favorit, ini enggak. Kalau ini saya pikir ya bagus. Ya cukup bagus menurut saya. Tapi ini berkat kepala dinasnya atau siapa? Kalau kepala dinasnya kok kepala dinasnya malah dicopot? Ya enggak lah, kalau kepala dinas ini kan sudah diganti. Iya. Kalau kepala dinasnya nggak mampu. Enggak, yang pas waktu saat itu kan masih kepala dinas yang lama. Iya. Sekarang baru dicopot gitu kan. Iya. Padahal berhasil nih sekolah, tidak ada keributan. Ya berhasil kan bukan karena kepala dinasnya, karena kebijakan wali kotanya kan. Oh, wali kotanya ini. Iya. Oh iya. Nah, itu yang perlu dia. Ya makanya diganti dia kan. Iya, iya. Nah, kalau dia bagus kemarin kan nggak diganti. Nah itu. Oke, saya ini ada pertanyaan titipan nih. Ini kolega abang kayaknya nih. Ini pertanyaan dia nih bang. Apakah saat ini terdapat tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan pemerintah Provinsi Kepri terkait penerbitan dokumen perizinan lingkungan di wilayah pulau-pulau pesisir Kota Batam setelah keluar PP 25 tahun 2025? Ya. Ada enggak itu bang? Ya kalau di PP itu kan udah jelas semua ke BP kan. Artinya kalau udah begitu nggak ada yang tumpang tindih. Mungkin soal koordinasi aja menurut saya. Bahwa nanti mungkin prakteknya makin rumit ya kita nggak tahu. Bukan itu masuk wilayahnya Pemprov? Harusnya Pemprov. Tapi kan Pemprov sendiri kan sudah mengatakan bahwa itu semua ada di BP Batam. Oh. Nah, saya melihat sebenarnya bahwa BP Batam ini sangat powerful, ya, sangat powerful, dan kita tentu senang karena apa? Itu juga akan memberikan manfaat yang besar kepada Kota Batam. Tetapi dalam hal ini kita juga harus memberi catatan. Manfaat yang besar ini kan juga harus betul-betul bisa bisa memberikan kekuatan buat pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini misalnya kalau melihat dari PP itu, ya Pemko ini memang ya udah nggak ada power sama sekali, kecuali urusan konkuren itu yang artinya yang sudah wajib yang dikasih oleh pemerintah, pendidikan, kesehatan, kerja, infrastruktur, soal keamanan dan lain sebagainya. Tapi ya ini kembali lagi saya pikir yaitu mempertegas bahwa memang pemerintah ingin investasi ini betul-betul bergerak cepat gitu. Makanya di sini posisi Pak Amin ini yang menjadi agak sulit. Jadi kalau kita bilang apakah beliau memberikan perhatian untuk tujuan investasi, artinya BP tadi itu wali kota, kan ini. Nah, masyarakat berharap beliau sebagai wali kota. Tapi dalam praktiknya beliau itu lebih banyak sebagai berperan kepala BP. Makanya saya bilang kan, karena saya plesetkan ini kepala BP ex officio wali kota. Karena apa? Memang ya beratnya seperti itu. Lebih banyak urusan ke Jakarta misalnya itu terkait dengan BP kan, bukan dengan pemerintah kota. Nah, padahal yang mau kita bicarakan ini pemerintah Kota Batam, dalam hal ini wali Kota Batam. Iya, kalau porsinya lebih ke BP berarti kan masalah investasi. Iya. Investasi maka soal penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa pengangguran di Batam nih? Nah, saya lihat ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah kota. Tapi karena ini kan nggak ada yang memperhatikan ini, nggak ada. Saya belum pernah melihat misalnya cukup kalau kita buat program pelatihan hanya begitu. Tapi kan nggak harus dilihat kondisi real di lapangan. Nah, sekarang udah ada peraturan daerah misalnya bagaimana perekrutan tenaga kerja, ya kan? Itu kan nggak pernah disidak, nggak pernah dilihat oleh pemerintah. Ceklah dulu itu perusahaan-perusahaan itu, kan itu. Jadi pemerintah daerah itu menjalankan amanat dari peraturan daerah. DPRD mengawasin ini tadi. Tapi ini kan nggak ada, dibiarkan saja begitu. Nah, harusnya itu tugas wali kota Batam. Kalau kepala BP nggak ada urusan dengan itu. Nah, itu urusan wali kota.
Nah, tetapi karena tadi beratnya hanya untuk mengejar pertumbuhan, nah ini maka saya bilang tadi, kalau misalnya dia mau mengejar pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan investasi, terus bagaimana dengan masyarakat ini? Tentu kan harusnya ada pendelegasian. Nah, sama siapa Pak memberi pendelegasian itu? Harusnya wakil wali kota. Nah, wakil wali kota juga ya sama juga mengurus itu. Iya, iya. Nah, sementara kalau kita lihat dinas, ya dinas kan hanya menjalankan hal-hal teknis saja. Kebijakan kan nggak ada. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya pergi kita ke perusahaan, bagaimana? Sudah benar nggak perekrutan tenaga kerja? Itu bagaimana tentang tantangan-tantangan tenaga kerja di Batam misalnya. Nah, kalau saya melihat catatan memang ada yang positif dari keseriusan pemerintah dari kesehatan misalnya. Anggaran Jamkesnasnya bagus. Ya, Jamkesdannya bagus. Nah, itu kita harus apresiasi lah. Walaupun kemarin misalnya ada kejadian masyarakat itu ada warga yang meninggal karena ditolak di RSUD. Ya. Tapi di sini yang mau kita sampaikan, kalau pemerintah misalnya dalam hal ini Pak Wali Kota, dia tidak turun langsung melihat kondisi itu, maka yang muncul nanti ketika ada persoalan yang muncul sikap reaktif. Nah, padahal kita mau dia betul-betul menyikapi ini secara rasional, melihat oh inilah tantangan-tantangan kita. Dan pelibatan masyarakat juga minim sekali kan. Iya. Nah, kalau kita lihat semuanya seremonial atau apa, tapi diperlukan ada forum supaya beliau itu betul-betul lebih cepat, speednya bisa lebih ini dan terarah. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau melihat program-program prioritas asli ini sudah banyak yang dijalankan ya Bang ya. Iya. Seperti iya, pembagian lansia ya itu ada masuk memang di misi ya. Ini tetapi itu kan kerja yang sebenarnya mungkin di sebelumnya sudah ada juga di programnya Pak Rudi dulu kan juga. Itu kan tinggal melanjutkan aja. Iya. Nah, saya misalnya begini, kalau saya berharap misalnya ini satu kepada Pak Wali Kota yang juga Kepala BP. Kalau kita bicara wisata, itu perjuangkan itu Kempen 6. Nah, itu karena masalah di pusat. Kenapa itu tidak bisa dikembangkan? Itu adalah salah satu destinasi wisata yang luar biasa, kelas dunia sebenarnya. Hanya karena pemerintah Vietnam aja tidak setuju itu dikembangkan. Nah, harusnya ini yang disampaikan ke pusat supaya pusat itu melobi pemerintah Vietnam agar itu bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata. Karena apa? Karena memang kita perlu ada destinasi-destinasi internasional ya, yang skalanya internasional begitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh sekarang kebetulan juga sebagai katakanlah kepala dan wakil kepala BP Batam yang aksesnya ke pusat sangat kuat, nah harusnya itu salah satu yang harus jadi perhatian. Dulu itu pernah mau jadi program kami untuk mendatangkan wisatawan orang-orang Vietnam maupun pokoknya warga Vietnam, baik yang ada di Vietnam maupun yang ada di luar negeri, karena banyak yang berada di Australia, Amerika. Iya, Kanada. Ya, cuma waktu itu memang kami akhirnya tidak diizinkan karena membuka luka lama katanya. Iya, pemerintah Vietnam nggak. Ya, jadi itu tidak kami lakukan. Padahal waktu itu kami ingin menjadikan itu sebagai wisata histori dan religi. Karena banyak juga makam-makam warga Vietnam yang dimakamkan di sana. Itu ini, Bung. Soal WTO ini, kan dulu kan BP Pemko itu kan tidak seperti sekarang ya, ex officio, sehingga waktu itu kan masyarakat kepengen ya bebaskan WTO untuk rumah tapak. Tapi setelah wali kota itu sebagai kepala BP, ternyata tidak terrealisasi juga itu. Nah, seperti apa Bung Uba melihat ini? Saya kira itu harus digaungkan kembali ya, khusus untuk masyarakat ya, rumah perumahan. Harus digaungkan kembali, sudah harus dipisah. Jadi mana yang untuk industri, mana yang ini. Saya khawatir ke depannya justru industri yang digratiskan, masyarakat yang dibebankan. Nah, seharusnya memang wacana itu tidak boleh terputus ataupun hilang. Ya, apalagi sampai tidak lenyap dibahas ya. Saya pikir ini satu hal yang penting menurut saya, harus menjadi pemikiran juga buat wali kota Batam. Nah, makanya tadi ini kembali lagi soal positioningnya. Kalau BP pasti nggak mau.
Ya. Ya. Kalau Pak Amsakar ya. Karena kalau di BP kan kalau namanya Bang Am, kalau Bang Am mau. Jadi Bang Am harus menyampaikan kepada Pak Amsakar bahwa ini penting gitu untuk menjaga bagaimana hak-hak masyarakat ini kan, kalau nggak mungkin terus tiap bayar WTO 30 tahun bayar, 30 tahun bayar. Itu saya kira. Jadi ya tergantung Bang Am sama Pak Amsakar nih. Jadi ada dua nama, yang satu sosok yang nanti mungkin Bang Am memberitahu Pak Amsakar atau sebaliknya begitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar wacana itu terrealisasi? Ya itu biasanya memang harus disampaikan melalui satu forum. Kemudian tentu diperlukan ada kajian-kajian lebih lanjut. Tetapi ini kan tidak bisa katakan kepada siapa disampaikan ini. Kan tentu pengambil kebijakan. Siapa pengambil kebijakan? Nah tentu wali kota Batam. Nah wali kota Batamnya aja sendiri nggak punya formula ataupun nggak punya semacam sarana buat masyarakat menyampaikan kepada beliau. Nah kalau ada masyarakat menyampaikan kepada wali kota misalnya, forumnya apa? Nah ini juga menurut saya akses masyarakat itu sepertinya udah tertutup. Terakhir, kenapa anggota Dewan, terutama dari Partai Gerindra, takut sama Lee Claudia? Enggak lah, mereka kan begini, saya pikir mereka tidak takut ya, tetapi mereka harus mendukung kebijakan. Nah, dan itu hal yang lumrah dalam suatu pemerintahan. Kan tidak mungkin misalnya Bu Claudia ya yang dari Gerindra kemudian terus dikritik juga dalam konteks seolah-olah itu berbeda pandangan politik, itu nggak mungkin. Tetapi memang ini kan terimbas kepada partai-partai lain kan. Seolah semua situ di DPRD itu Gerindra semua gitu. Padahal banyak partai, ternyata banyak partai. Saya pikir tadi Gerindra semua DPRD itu. Ternyata enggak, ada PDIP, ada Golkar, ada macam-macam lah, termasuk Hanura juga kan. Begitu. Tapi saya pikir enggak seperti itulah. Ya. Terlalu kita bilang seperti takut enggak. Cuman memang mereka wajib mendukung kan. Tetapi memang dalam batas-batas tertentu teman-teman Gerindra juga saya lihat bersuara tuh. Bersuara menyuarakan juga seperti, bahkan kadang-kadang malah mereka yang lebih kencang. Nah, itu. Siap. Kalau skalanya 1 sampai 100 hari kepemimpinan Amsakar Lee Claudia ini nilainya berapa? 60. 60. Oke. Keberpihakan kepada masyarakat kecil itu penting sekali. Jadi tidak semua energi dihabiskan untuk investasi, tapi harus bertanggung jawab juga untuk memberikan keadilan kepada masyarakat kecil itu. Dan itu belum saya lihat. Terima kasih. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bung Uba ini merupakan perspektif. Ini opini dari Bang Uba yang melihat kepemimpinan 100 hari Pak Amsakar dan Bu Lee Claudia. Jika ada yang tidak sependapat, kami persilahkan untuk mengcounter atau mengklarifikasinya ke Metro Forum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Metro Forum berikutnya. Salam.